Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah pendidikan di Irak. Yang pertama, masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban dan juga kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sistem pendidikan di Irak. Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi masa pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak, seperti itu. Selanjutnya, Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan untuk orang dewasa. Nomor 2, pendidikan menengah dan kejujuran. Nomor 3, pendidikan tinggi. Nomor 4, pendidikan dasar yang berlaku untuk semua anak usia sekolah. Itu adalah suatu permasalahan yang sudah ditangani oleh pemerintahan di Irak. Selanjutnya, kebijakan pendidikan di Irak. Kualitas pendidikan di Irak telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal di tengah sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100%, melek aksara pada akhir 1970-an, kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah setelah 2003. Sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, ketidakamanan, dan benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Selanjutnya, yakni sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler. Yang pertama itu sarana penunjang pendidikan. Di sini ada perpustakaan, ada laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, dan juga yang terakhir adalah beasiswa dan asrama. Selanjutnya yakni ekstrakurikuler ya. Jenis aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni ya, dan juga budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advision. Dan di Irak juga ada organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan aktivitas pelajar, mahasiswa, dan pemuda dikenal dengan sebutan Ittihad Talaba wa Sahabab Al-Watani. Untuk para mahasiswa yang biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri, yaitu Ittihad Talaba Sahaba. Adapun bagi masing-masing negara ada juga organisasi kemahasiswaan tersendiri. Mahasiswa asal Indonesia misalnya memiliki satu organisasi yang disebut Ittihad Talaba Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, seperti itu.